Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Tarunat tingkat 3 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasarakatan nama Ardi Wiranata STMUPTI STB 507 Prodi Teknik Pemasarakatan kelas C. Izin Pak, izin di sini saya akan jelaskan cara mengolah data mentah lalu mengcodingnya. Baik, yang pertama saya sudah mempunyai uh, data-data yang saya buat sampai data ini terdapat 189 data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara membuat codingan yang sudah saya siapkan seperti berikut. Seperti mengapa usia jadi mendapat nomor 3, usia 31 menjadi 3, 474. Berikut. Inilah codingan yang sudah saya buat. Dari pertama jenis kelamin, laki-laki mendapat nomor 1, dan semua respondennya adalah laki-laki. Dan pendidikan, nomor 1 tidak tamat SD, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, sampai 5 sarjana. Yang kedua, kasus kasus korupsi saya isi nomor 1, narkoba 2, sampai jika ada nomor 6, maka lain-lain. Dan umur, mengapa tadi umur 30 bisa dapat 3 karena berikut 11 sampai 20 kita isi nomor 1, dan 21 sampai 30 kita isi nomor 2, dan sampai usia 51 sampai 60 tahun kita isi nomor 5. Dan yang keempat, vonis, yaitu tergantung berapa bulannya, yang dimana seperti berikut: 46 sampai 55 bulan kita isi nomor 1, 56 sampai 65 bulan isi nomor 2, sampai 106 sampai 115 kita isi nomor 7. Hingga pembinaan, ini program pembinaan yang akan dilakukan. Yang kerohanian kita isi nomor 1, laundry kita isi nomor 2, menjahit kita isi nomor 3, sampai seni kita isi nomor 8. Berikut, jadi kita dapatkan codingan sesuai yang sudah kita cari tadi dan kita isi satu persatu. Pendidikan, kasus, hingga program pembinaan apa yang cocok jika kita berikan kepada narapidana kita. Dan kita juga mendapatkan nilai X dan nilai Y untuk menentukan nanti independen dan dependennya. Baik, yang selanjutnya, setelah kita coding sesuai yang saya buat tadi, kita isi ke sini. Kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, kita akan mengisi dari yang pertama, yaitu kita mengisi dengan data usia, yaitu kita dapatkan 189 data. Kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Nomor 1, kita isi.
hingga selanjutnya. Ini yang harusnya kita isi tadi, codingan yang harus kita isi. SPSS. Kita mendapat 189 data. Yang kedua, kita isi bagian vonis. Kita masukkan vonis ke dalam dua. Dan yang ketiga, pendidikan. Kita ulang, kita buka yang data yang sudah kita cari. Kita lihat apa yang kurang, yaitu kita kurang di bagian yang nomor 2, yaitu bagian vonis. Kedua, sudah isi, paste, vonis, dan yang ketiga, kita isi pendidikan. Yang keempat, kita isi bagian kasus. Dan yang kelima, kita isi program pemilihan yang akan dilaksanakan.
Setelahnya kita sudah mendapatkan codingan yang kita masukkan ke SPSS, lalu kita juga isi ke variabel, kita isi tadi yang pertama usia, US, yang kedua kita isi bagian vonis pendidikan, kasus vonis pendidikan, kasus lalu pembinaan. Kasus vonis pendidikan, kasus pembinaan, pendidikan, vonis pendidikan, lalu pembinaan. Lalu kita rubah angka-angka tersebut karena masih desimal, kita rubah ke nol semua. Ini sudah nol. Lalu kita isi label yang sesuai tadi, seperti usia, vonis, pendidikan, kasus, lalu pembinaan. Lalu kita dapatkan seperti berikut. Selanjutnya kita ubah variabelnya, yaitu measure ke scale. Mengapa dirubah ke scale? Karena scale itu seperti yang tidak bisa dihitung. Jika nominal bisa kita hitung, yang bisa kita bagi juga. Lalu sudah kita dapat seperti berikut. Selanjutnya kita cari frekuensi. Itu kita ketik analyze. Baik, kita lupa memasukkan nilai X dan Y. Jumlah nilai X dan Y di bagian dependent dan independent. Kita isi jumlahnya saja. Lalu bagian Y, bagian dependent. Kita tarik juga jumlah bagian jumlah juga. Tidak perlu semuanya. Kita masukkan ke SPSS juga.
paste. Lalu ke variable view kita rubah. Nah, dan name-nya kita rubah nilai X. Ini yang kedua, nilai Y. Di sini nominal. Kita sudah mendapatkan nilai X, nilai Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita lihat data yang sudah dapat, yaitu seperti berikut. Kita rubah semuanya. Kita ulang nominal dan scale dua yang terakhir. Ini bisa saja kita lupa, kita salah. Akhirnya kita isi. Lanjutnya kita cari frekuensi. Kita masuk ke frekuensi. Masukkan semuanya, kecuali nilai X dan Y. Lalu kita klik OK. Kita sudah mendapatkan data-data statistik dari usia, vonis hingga pendidikan sampai pembinaan yang kita dapat. Lalu kita interpretasikan ke Word, yang dimana sudah kita dapat seperti berikut. Usia. Dalam data tersebut tersaji usia 11 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang. Lalu pendidikan. Banyak orang yang tidak lulus SD sebanyak 39 orang. Seperti data nomor 1, jumlah orang yang lulus SD sebanyak 16%, seperti contoh yang kedua. Ya, statistik yang kita dapat. Usia pendidikan yang kita dapatkan. Selanjutnya materi kedua kita yaitu mencari mean, median, dan modus. Kita balik ke yang pertama. Kita mencari mean, median, dan modus. Yaitu yang pertama, klik analyze. Kita cari frequency.
Kita buka statistik, kita klik median, dan modus, dan standar. Sudah, kita continue. Lalu hilangkan display frequency table. Lalu klik OK. Selanjutnya kita mendapatkan data seperti berikut. Data statistik yang akan keluar seperti median modus, kita interpretasikan ke Word. Dan inilah yang sudah kita masukkan ke Word. Mulai modus 5 menunjukkan kelompok usia tertinggi cukup dominan. Berarti range usia pengisi kuesioner paling banyak ada di range usia 51 sampai 60. Nilai modus atau nilai yang sering muncul menunjukkan angka 6. Berarti kasus lain-lain banyak berperan dalam mengisi kuesioner ini. Dan usia minimum yang mengisi kuesioner antara 11 sampai 20 tahun. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu kita mencari frekuensi residual, yaitu kita cari, klik analyze, lalu kita cari regression, kita cari linear, kita masukkan dependent sebagai nilai Y, dan X sebagai independent. Kita save, lalu klik on standard paling atas, lalu continue. Lalu kita oke. Kita sudah mendapatkan nilai seperti berikut. Berikut data yang sudah kita peroleh. Lalu kita masukkan ke dalam board yang sudah kita buat seperti berikut. Data yang kita dapatkan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau assembly signifikan 2 sampai tol sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200 sampai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang memiliki terdistribusi secara normal karena punya nilai signifikasi lebih dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Lebih 0,05 terdistribusi normal, di bawah 0,05 terpengaruh. Selanjutnya, kita mencari residual uji Kolmogorov. Kita balik ke SPSS. Untuk mencari data setelah ini, kita menuju ke bagian analyze, lalu nom parametric test, lalu legacy dialog, lalu satu sampel case.
masukkan data residual. Lalu kita klik OK. Berikut data yang sudah kita dapatkan. Tersebut sebesar 0,057. Data tersebut digunakan untuk menguji seberapa signifikan data yang kita punya. Itu yang kita sudah masukkan ke Word. Berikut kolmograf yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita masukkan ke bagian materi keempat, yaitu selanjutnya mencari nilai signifikan dan determinasi. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke SPS lagi. Kita klik Analyze. Lalu kita ke Regression. Dan kita masuk ke Linear. Kita balik ke Save. Lalu klik on Standard. Ini kita klik Continue. Kita klik OK. Berikut data yang kita gunakan. Itu kita ambil data bagian ANOVA. Kita copy. Baik, kita sudah siapkan data di bagian sini. Baik, data ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikansi antara variabel. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji signifikansi yang ketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,005, yang berarti terdapat pengaruh antara nilai X dan Y. Baik, yang terakhir kita lihat data yang tadi, kita cari ke model summary, yaitu mencari determinasi. Berikut kita masukkan ke Word. Kita mendapatkan model summary. Berdasarkan tabel di atas, dapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara X dan Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square 6 sebesar 0,0675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai X secara menyeluruh dapat mengaruhi naik turunnya R square tersebut. Variabel Y. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase nilai X dan Y sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Baik, terima kasih Bapak. Sekian materi yang sudah saya dapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.